rangkaian acara Safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak yang alhamdulillah dipimpin langsung oleh Bupati Siak. Salam dan salam kata melantun kepada baginda Nabi yang santun. Mudah-mudahan syafaatnya kelak akan turun di kala masa. La yanfa'u malun wala banun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Korea Saudari Raisya Maharani. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan camat Kecamatan Sabau. Kami jemput dengan hormat Bapak Haji Muhammad Sidi SAG MSI, kami persilakan. Calon jamaah haji, hajah, calon jamaah haji dan hajah Kecamatan Sabau terbanyak di tahun ini, di tahun 2024 ini sekitar 31, alhamdulillah, terbanyak alhamdulillah. Cuman calon jamaah ini beberapa hari lalu sudah dimanasi. Jadi nanti setelah sampai tanah suci, kami mohon kepada calon haji dan hajah, tolong kita doakan Bapak Bupati kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kami sayangi anak-anak kami, anak yatim dan yatim piatu, juga kami sampaikan juga kepada Pak Bupati bahwasanya anak yatim dan yatim piatu ini hadir pada malam ini adalah sekecamatan Sabau, terdiri dari 8 kampung: Sungai Tengah, Sabau Romai, Bandar Sungai, Bandar Perdana, Dadi, Pak, Selat Buntung, dan Laksamana. Alhamdulillah
dan berhadir di tengah-tengah kita. Ya, nah ya, nanti juga tolong doakan Bapak Bupati kita, Bapak Haji Al-Farid FSI, Dr. Haji Al-Farid FSI juga sehat Pak, walafiat ya sayang ya. Bapak Ibu jamaah tarawih dimuliakan, alhamdulillah hari ini hadir cukup ramai. Ya kan, cukup ramai, mudah-mudahan ini selalu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan suatu keberkahan bagi bulan suci Ramadan ini. Dan juga kami sampaikan Bapak Bupati bahwasanya kampung Selat Guntung ini merupakan salah satu di antara 8 kampung yang ada di Kecamatan Sabau. Bahwasanya ini terdiri dari sekitar 400 kakak, kemudian untuk DPP-nya ini sekitar 911 DPP-nya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita kemarin sudah kompak. Ke depan kita harus kompakkan lagi. Setuju Ibu? Bapak-bapak semua? Setuju kan Bapak? Alhamdulillah. Semakin ke depan kita semakin kompak. Atiullah wa atiur Rasul faulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin di antara kami. Kasihkan penyerahan bantuan secara simbolis. Untuk itu kepada nama-nama yang kami sebutkan, kami persilakan maju ke depan mengambil tempat. Yang pertama yaitu pengurus Masjid Al-Hidayah Kampung Selat Guntung, kami persilakan maju ke depan mengambil tempat. Di malam yang penuh kemuliaan ini, di malam Ramadan yang ke-11 yang ke-12. Yang ke-12, alhamdulillah kita bisa hadir di rumah Allah mulia ini di Masjid Al-Hidayah Kampung Selat Guntung untuk menegakkan malam-malam Ramadan. Qiyamul Lail. Mulai tadi sholat maghrib, isya, tarawih dan witir bersama. Dan insya Allah nanti kita menggunakan tausiah agama oleh Ustaz Al-Halim. Kami senang di sini. Malam ini tadi disampaikan oleh Pak Camat, ramai. Kalau terawih itu termasuk ramai di Selat Guntung ya. Karena ada gabungan dari kabupaten, dari kecamatan, dari kampung. Nah, saking senang siapa pantun ya. Saya belum pernah berpantun ini di Selat Guntung. Ini pantun lawas, pantun lama. Kalau tidaklah karena cinta, tidak akan aku ubah sebuah puisi. Kalau tidaklah dengan saudara kami di Selat Guntung dan sama aku cinta, tidak akan aku datang ke sini. Sungguh cantik sekonstelasi, tumbuhnya indah menghiasi umat. Alhamdulillah dengan saudara kami di Selat Guntung dan sama kami bisa setelah ini orang yang baik-baik dan bertambah. Bapak Ibu yang dimuliakan, ya kami di sini sebetulnya dari tadi pagi ada bujang kampung, bupati bekerja dengan tim di kampung yang ke-102. Berarti sudah 102 desa dan kelurahan. Bujang kampung ini kita laksanakan di setiap hari Jumat, setiap minggu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau setiap minggu ini pelayanan langsung di desa, di tengah rumah, ya di dekat rumah Bapak Ibu. Ini tak ada membuatnya di Indonesia. 514 kabupaten kota di Indonesia ini yang membuat bujang kampung, bupati, wakil bupati, kepala dinas, seluruh staf melakukan pelayanan di desa-desa. Itu hanya di Kabupaten Siak. Ada satu lagi di Banyuwangi, tapi sekali sebulan di Jawa Timur satu. Nah tentu ini akan terus kita laksanakan, Bapak Ibu, karena kita ingin pelayanan itu pelayanan yang terbaik, pelayanan pribadi yang memuaskan dan berkualitas, dan diharapkan pelayanan ini berdampak. Nah makanya pelayanan publik ini, ya yang selama ini sudah baik, umpamanya apa nih? Pelayanan KTP, dulu kan uruskan ke Siak, karena semua sektor dari Siak ini
131 desa dan kelurahan ngurusnya di Siak, di dinas kependudukan di Siak menumpuk sehingga ngantri. Pergi sekali tak selesai baru ngantar, yang kedua kali bisa ketiga tak selesai juga kan. Nah akhirnya karena minta anggota dewan lagi, kasihan anggota dewan. Nah, jadi kalau Pak Salman tak ketemu, ada anggota dewan lagi yang mengurus KTP ke Siak. Karena sudah kita urai, mengurus KTP, akte kelahiran, KK, semuanya harus kependudukan dan perizinan apapun, ya. Yang kecuali yang besar harus pakai KSP. Nah itu dilakukan di desa, di kecamatan-kecamatan. Jadi tidak ada lagi yang menumpuk di Siak, karena sudah bisa diselesaikan di PTD di setiap kecamatan. Dulu dari Kades naik Damri penuh ke Siak. Nah 2021 sudah diletakkan alat rekam dan cetak itu di Perawangan Kades. 2 saja diletakkan di 2 kecamatan, karena Perawangan itu penduduknya paling padat, 127.000. Kalau Kades itu nomor 2 terpadat 83.000. Kalau sini kan penduduknya 14.000 Pak. Nah ini ekor Perawan itu, ya Perawan 107.000 ekornya banyak Pak. Nah itu 2 kecamatan Perawan dan Kades sudah sepi dalam tiga Siak. Nah sekarang sudah 10 kecamatan. Nah tinggal lagi Bapak Ibu sekalian, saya pesan nih, tak ada pelayanan yang pakai lamun. Kalau ada OPTD kependudukan melayani KTP, KK sepanjang internetnya bagus, lewat 1 hari lapor bupati, saya evaluasi kepada OPTD. Kalau perlu diganti kepada OPTD, sudah kok. Nah itu, tidak ada lama-lama. Oh, tanda tangan surat Pak Penghulu, alasan ke Siak, baru tak ada alasan. Sekarang sudah ada tanda tangan elektronik. Saya mau di Jakarta, baru saya tekan surat di mobil, tekan surat. Karena sudah ada tanda tangan elektronik. Sekarang kita sudah punya mall pabrik di Siak. Nah ini kemarin diresmikan 16 kabupaten kota. Saya sudah hadir harus ke Jakarta. Nah itu saya tengok kalau bangunannya termasuk yang cantik lah, yang megah, termasuk sisi dalam. Nah mudah-mudahan ini akan kita jadikan digitalisasi mall pabrik. Tak pakai kertas ke depan. Ini Bu Kepala Dinas saja nih. Ya, nomor biru. Orang Sunyapit, adik Pak Cidin. Kalau Pak Cidin kenal semuanya. Borup ini adik Pak Cidin. Nah, kawan saya ngopi ke Sunyapit. 89 dapat kawan Pak Cidin. Nah, ini Bapak sekalian, kita buat pelayanan yang baik. Karena kita ingin misi kita pertama itu di RPJMD, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ya, berdasarkan e-government, pemerintahan berbasis elektronik, SPBE namanya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bapak Ibu, dengan pelayanan seperti ini, nah alhamdulillah pelayanan publik, pelayanan perizinan di Kabupaten Siak ini dari 514 kabupaten kota Indonesia, kita nomor 2 terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Ini kami apresiasi dan harus ditingkatkan. Nah kemudian tentunya tadi yang bujang kampung Pak Wagub hadir, saya urusan dinas luar. Nah selanjutnya tadi kami gemar berzakat. Nah ini perkara zakat di Sabau ini, saya tadi mendengar laporan dari Ketua Basnas. Kata Ketua Basnas, zakat mal, zakat harta dari Kecamatan Sabau nomor 1. Nomor 1 dari bawah. Nah, nomor 14 153 juta. Nah itu terkumpul 2023. Nah padahal penduduk kita ini kan 14.000. Di pusatku saja zakatnya lebih kurang 300 juta. Di sebelah sana pusatku 300 juta, penduduknya 7.000. Penduduk pusatku 7.000, zakatnya sampai 300 juta. Ini 14.000. Berapa zakatnya? 153 juta. Alhamdulillah yang sudah disalurkan 2023 di Kecamatan Sabau lebih kurang 800 juta. Nah karena ditambah dari Basnas Kabupaten Siak. Nah saya tentunya tadi menyampaikan Pak Haji Samparis, tak ada masalah disebutkan macam ini Pak Haji Samparis. Tadi Pak Haji Samparis, ini artinya sayang dengan masyarakat selaku Ketua Komisi Basnas. Saya juga melihat seperti itu dari sekalian. Nah logikanya minimal setidaknya ya 2 kali lipat lah dari
pusako. Karena pusako menurutnya separuh dari sabau. Nah, karena apa sekalian, zakat ini wajib kalau sudah memenuhi nisab dan haulnya. Berapa? Nah, kalau banyak kamu sawit, zakat penghasilan itu disetarakan 85 gram emas. 6.400.000 sebulan penghasilan kita, termasuk dari sawit, keluarkanlah 2,5%. Dari sawah, saya sebetulnya melihat juga ini sawah banyak 1.000 hektar. Kalau sawah saya tanya ini baru panen, apa nih baru panen, penanaman perdana, TMMD, ada Inspektur Jenderal Angkatan Darat, ada 4 orang bintang jenderal datang sini, tak pernah selama Sabau, terutama di Sulawesi Tengah, 4 jenderal datang waktu TMMD. Nah itu juga 1.000 hektar padi di Kecamatan Sabau, bagus sekalian. Nah itu panennya berapa? Ya paling kurang 4 ton, kebanyakan 5 ton, ada 6 ton, bahkan 7 ton. Nah kalau sudah 4 ton, itu sudah wajib berzakat. Karena nisabnya berapa? 653 kilogram, tak sampai 1 ton. Allah perintah keluarkan 5%. Nah jadi ini penting. Tadi ini kan apa ya, perlu dakwahnya mungkin kurang paham masalah nisab dan haul. Nah, padahal ini kan kembali lagi rukun Islam, sama dengan sholat, sama dengan puasa, hukumnya wajib. Agama ini didirikan dari 5 pilar atau pokok. Nah, kalau tak zakat, tak sempurna agama. Nah, makanya perlu disampaikan sekalian. Saya sengaja menyampaikan ini beberapa kesempatan, karena alhamdulillah, ya, pengumpulan zakat di Kota Siak 2023 juga dari 514 kabupaten kota di Indonesia ini paling besar di Indonesia, 25,5 miliar. Alhamdulillah. Lalu Bupati karena dapat penghargaan, dia dapat penghargaan. Bupati penggiat utama gerakan bersama. Tapi kembali lagi Bapak sekalian, 25,5 miliar itu potensinya disurvei oleh Basnas Pusat berapa zakat di Indonesia? 500. Berapa zakat? Potensi zakat berapa? 250 miliar. 250 miliar. Baru mengeluarkan zakat berapa? 25,5 miliar. Artinya baru 10%. Mungkin ada yang langsung tidak boleh diambil, nggak seharusnya zakat harta. Ya ini harus disalurkan atau dibayarkan kepada amil, yaitu Basnas. Ada UPZ di kecamatan, ada UPZ di desa. Jadi ini sebetulnya tidak jauh-jauh. Sekali saya selalu mencontohkan rumah Bunga Raya. Bunga Raya itu 2.300 hektar padi, panennya 6 ton, 1 ton 4.500.000, dikeluarkan 5%. Kali 2 kali panen, 2 kali musim tanam setahun, itu tidak akan jauh-jauh. Bunga Raya itu dari zakat pertanian sebetulnya, ya, karena tidak ada di bawah 1 ton panennya, rata-rata di atas 6 ton Bunga Raya. Nah itu seharusnya 5,5 miliar. Sekarang berapa zakat Bunga Raya? Ya baru 550 juta. Jadi ini penting, niat umat ini penting, ya. Nah kadang lupa satu isi dengan zakat. Nah alhamdulillah tadi teman zakat banyak juga terkumpul di Sabau, khususnya dari Sulawesi Tengah. Maka saya tadi mengharapkan sebetulnya teman berzakat itu diundang muzaki atau calon muzaki satu kecamatan. Kalau mustahil tak mampu satu desa, karena kan ini yang saudara kita yang mustahil ini mungkin tak banyak kendaraan, itu tak mampu dari satu desa. Jadi ini mungkin tadi juga kegiatan di Sabau, bapak sekalian, dan semoga zakat semakin banyak kita kumpulkan dan akan disalurkan kepada masyarakat para mustahil. Tapi kami mengapresiasi zakat oleh Basnas, bapak sekalian, barangkali dengan adanya banyak zakat dan program penanggulangan kemiskinan dari Pemda, alhamdulillah juga potensialnya kalau angka kemiskinannya nomor 3 terendah di Riau setelah Kota Pekanbaru dan Dumai. Artinya kalau kabupaten kita di paling rendah. Ini alhamdulillah. Ya tinggal semangat kita bagaimana gairah untuk menyebar zakat masing-masing. Bapak Ibu memuliakan, hari ini ada 2 kegiatan. Selain sebagai Ramadan, ada lagi hari lahirnya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang ke-34. Makanya saya Ketua MHI menyampaikan kepada kawan-kawan pengurus MHI Kabupaten,
Nah, untuk peringatan harlah ibi ini kita buat saja di Selat Guntur. Nah, ini tadi ada santunan yatim, ada juga bingkisan untuk jemaah calon haji dari Kecamatan Sabau dan 31 orang. Alhamdulillah tahun ini dari potensi lebih 300 yang berangkat di musim haji tahun ini. Nah, Bapak Ibu, ya inilah kegiatan ini. Kami ingin selama kami diberikan amanah sebagai Ketua IBHI Kabupaten Siak oleh Ketua IBHI Provinsi Bapak Haji Asari Nur, mantan Kanwil Kemenang Provinsi Riau. Sekarang juga Ketua IBHI Provinsi Riau dan Ketua Tarikat Provinsi Riau. Nah, ini bagaimana pengurus IBHI ini yang bisa berkontribusi yang baik, terutama meningkatkan silaturahim sesama haji dan hajah yang jumlahnya ribuan orang di Kabupaten Siak. Kemudian juga berkontribusi bagaimana ya memberikan suatu motivasi bagi kawan-kawan yang mau berangkat haji di musim haji terlebih. Nah, salah satu tadi punya harlah. Harlah ini kan, harlah ini sehingga saya semenjak waktu bupati baru ini mungkin kita laksanakan harlah gitu. Benar Pak Jul? Ya kan? Nah, saya yang saya tahu ya mungkin tak tahu Kemenang. Nanti kan haji nasional di Kemenang nih. Nah, di Kemenang. Nah, ini kita mulai buat halal. Nanti saya bilang buat halal. Dan lain-lain programnya. Setidaknya penertiban pengurus. Ini perlu satu pegang. Saya menjadi ketua IBHI meminta madu pengurus haji kecamatan. Tak ada yang mendatanya. Nah, maka ini kita mulai ya konsultasi kelembagaan Ikatan Personal Haji. Nanti mungkin baru kita kukuhkan ya pengurus haji di masing-masing kecamatan itu Pak Effendi ya, Pak Effendi. Ya kita ulang lagi sekarang semuanya serentak gitu. Nah, kita kukuhkan lagi. Nah, ini mungkin poinnya mengenai Ikatan Personal Haji. Nah, kemudian safari Ramadan Bapak sekalian, nah, tentu ini sudah dilakukan berkeliling. Kalau tahun lalu kami berbagi dua kecamatan ke Pak Wabuk. Saya 7 kecamatan, Pak Wabuk 7. Dan tahun ini kami masuk ke 14 kecamatan, ya saya 14, Pak Wabuk 14. Nah, sehingga tentunya Bapak sekalian, ya yang penting bagaimana semakin tahun ibadah kita di bulan Ramadan ini semakin baik. Mari kita berniat berkomitmen ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi ibadah terbaik dalam hidup kita, insyaallah pada tahun 1445 Hijriah. Amin. Nah, mari kita simak bersama tausiah agama sekaligus ditutup oleh doa yang akan dipandu oleh Ustaz Haji Marharik SAG. Kepada Ustaz kami persilakan. Malam ke-12 ini yang dimulai malam ke-11 sampai nanti malam ke-20 itu disebut dengan istilah maghfirah, yaitu keampunan. Betulkah itu Pak Ustaz? Betul. Tapi yang lebih betul lagi, Ramadan itu mulai ali pertama sampai terakhir itu ampunan semua. Apa dalil? Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu dalil. Siapa yang berpuasa, maksudnya puasa Ramadan benar-benar karena iman dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, ampuni dosanya. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu semua ampunan. Begitu juga malamnya. Jadi tak siang aja dok, malam juga. Aku punya bunyi dalilnya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau tadi siapa yang berpuasa, kalau hadis ini siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, maka Allah berikan kepadanya ampunan. Baik Bapak Ibu yang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini bercerita tentang ciri orang bertakwa.
Ayat ini bercerita tentang balasan Allah kepada orang yang bertakwa. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang bertakwa? Disuruh oleh Allah untuk bersegera mendapatkan ampunan. Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini peluangnya sangat besar. Tadi hadis sudah kita bacakan. Puasa kita dapat ampunan. Kita dirikan malam-malam Ramadan dapat ampunan. Ada kisah Bapak Ibu jemaah. Kisah ini kita baca dalam buku berjudul At-Tawwabun karangan Ibnu Qudamah. Ini kisah tentang betapa dahsyatnya ampunan Allah Ta'ala. Di zaman Nabi Musa AS terjadi kemarau panjang. Kemarau bukan berminggu, bukan berbulan, tapi bertahun-tahun. Ternyata penyebab kemarau panjang itu orang enggan bayar zakat. Makanya kata Rasul, ada 5 hal yang aku takutkan terjadi kepada orang Muhajirin, orang Mekah. Aku juga takut apabila itu terjadi kepada orang Ansar, orang Madinah. Salah satu di antara 5 perkara itu ditimpakan kepada mereka kemarau panjang. Kalaulah Allah tak kasihan sama binatang ternak, Allah takkan turunkan hujan. Apa penyebab Allah tak turunkan hujan? Allah marah kepada mereka yang tak bayar zakat. Tapi Allah turunkan juga hujan. Bukan Allah kasihan sama mereka, kasihan sama haiwan yang kehausan. Hati-hati Bapak Ibu jemaah. Jadi datanglah umat Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, tak tahan kami lagi Musa. Sawit kami mati. Sawit, batang karet kami mati. Semua mati Musa. Yang ditanam tak ada yang hidup. Bumi retak. Mohon wahai Musa, padi kami pun mati. Aduh padi aja. Tolonglah Musa. Engkau kalimullah, langsung bisa bicara dengan Allah. Engkau seorang rasul, doamu mustajab. Mintalah ke Allah wahai Musa supaya hujan Allah turunkan. Kata Nabi Musa, baik. Besok kalian berkumpul di sebuah lapangan desa. Bawa suami, bawa istri, bawa anak-anak. Binatang ternak dibawa, bawa padi sedikit, bawa daun sawit itu sedikit, bawa daun kurma itu sedikit. Segala macam jenis tanaman bawa, binatang ternak bawa, keluarga kalian bawa. Berkumpullah mereka di sebuah lapangan desa. Setelah semuanya berkumpul, Nabi Musa pun memohon kepada Allah Ta'ala. Kalau dalam syariat umat Muhammad disebut dengan salat sunat istisqa. Berdoalah Nabi Musa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, hujankan kami ya Allah, hujankan bumi kami ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang mendatangkan manfaat ya Allah. Padi kami mati, sawit kami mati ya Allah, batang karet kami mati ya Allah. Setelah Nabi Musa berdoa, Allah berkata, Musa, doamu tidak akan kukabulkan. Musa seorang nabi berdoa, Allah katakan doamu tidak akan kukabulkan. Bertanya Nabi Musa, apa gerangan yang menyebabkan ya Allah? Bapak Ibu perhatikan. Di sini wahai Musa, di lapangan ini wahai Musa, ada seorang hamba pelaku maksiat. Dosanya banyak. Siang yang ia lalui, malam yang ia lalui, dosa dan dosa. Dialah yang menyebabkan doamu terhalang. Apa yang mesti dilakukan ya Allah? Cari pelaku dosa itu sampai dapat. Setelah ketemu nanti, keluarkan dia dari sini, ulangi doamu, hujan akan turunkan. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tak tahu siapa orangnya. Mereka ramai ya Allah, 70.000 orang. Aku tak tahu di mana dia duduk sekarang.
wahai si pelaku dosa, keluar kau dari sini. Sampaikan seperti itu. Apalagi kata Nabi Musa, tak mungkin suaraku didengar oleh mereka. Karena waktu itu mikrofon tak ada, toa tak ada, corong tak ada. Apa kata Allah? Aku yang akan menyampaikan seruanmu ke telinganya. Berseruan. Apa kata Nabi Musa? Wahai umatku, kemarau takkan berakhir. Sawit kalian akan mati, padi kalian akan mati, karet kalian akan mati. Allah tak mau turunkan hujan. Mau tahu apa penyebabnya? Ada di antara kalian pelaku maksiat, siang malam buat dosa, itu yang menjadi penyebab doaku terhalang. Maka aku berharap, kata Musa, wahai si pelaku maksiat, keluar kau dari sini. Kami ingin ulangi doa supaya Allah turunkan hujan. Mendengar itu, iba hati pelaku maksiat. Dia tundukkan kepala. Setelah dia menundukkan kepalanya, mengapa pelaku maksiat? Dia melihat ke kanan. Siapa yang dia lihat di sebelah kanan? Semoga ada yang keluar. Kalau ada yang keluar, itu berarti pelaku maksiat, bukan dia. Ternyata sebelah kanannya tak ada yang keluar. Sekarang dia melihat ke kiri. Apa harapannya? Semoga ada yang di sebelah kiri keluar. Kalau ada, berarti itu pelakunya. Kanan kiri seorang pun tak ada yang keluar. Sekarang dia melihat ke depan. Tak pun ada seorang yang keluar. Terakhir kemana dia melihat? Ke belakang. Tak ada seorang pun yang keluar. Apa katanya? Berarti akulah yang dimaksud oleh Allah dan Musa. Meleleh air mata. Sedang menangis dia berkata, ya Rabb, kalau aku keluar ya Rabb, aku malu. Semua mata tertuju kepadamu. Tapi aku ingin tetap di dalam, aku takut kepadamu ya Rabb. Aku bimbang sekarang, mau keluar, malu. Tetap di dalam, aku takut kepadamu ya Rabb. Air mata pun keluar. Dia menangis. Apa yang dia ucapkan saat itu? Astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu jemaah? Langit yang cerah, yang sudah lama tak menurunkan hujan, tiba-tiba mendung. Tak lama setelah itu hujan turun. Kaget semua yang hadir. Yang lebih kaget Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Musa? Ya Rabb, doa belum kuulangi ya Rabb. Pelaku maksiat belum kutemui, tapi hujan sudah turun ya Rabb. Apa kata Allah? Hari ini aku bahagia wahai Musa. Hari ini aku bahagia. Hambaku pelaku maksiat itu sudah sadar. Dia sudah bertaubat. Dia sudah beristighfar. Dia sudah melelehkan air matanya. Saking bahagianya aku mendengarkan istighfarnya, melihat pipinya yang basah karena air mata. Aku tak perlu menunggu doamu. Aku tak perlu menunggu doamu. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, tunjukkan kepadaku di mana dia duduk. Aku ingin memeluknya, aku ingin merangkulnya dan mengucapkan selamat kepadanya dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dengarkan apa kata Allah. Musa, cukup aku yang tahu. Kalau kutunjukkan kepadamu, lalu engkau pergi kepadanya, kau rangkul dia, akan terbuka rahasianya. Semua yang sadar di sini tahu. Cukup aku yang tahu wahai Musa. Begitulah maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Umat Musa. Siapa kita? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang di mana kita? Sedang berada di bulan suci Ramadan. Siapa umat yang paling disayang oleh Allah? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu, mari kita berlomba-lomba memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang bertakwa. Dan apa ciri-cirinya? Orang bertakwa, ciri-cirinya usahakan senang, susah dia berinfak, bersedekah.
Usahakan kaya, miskin pun dia memberi. Miskin dia memberi, apalagi kaya. Susah dia berinfak, apalagi senang. Itulah ciri orang bertakwa. Itu ciri nomor 1. Uiddat lil muttaqin, langsung alladzina yunfiquna fis salah. Bapak Ibu, bentuk sedekah itu, bentuk infak itu diantaranya adalah zakat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Saya mohon maaf, tak ada bermaksud apa-apa. Saya tak khawatir mendengarkan kampung kita ini sedikit zakat. Khawatir sih. Ustaz khawatir, saya aja tak khawatir. Kenapa Ustaz khawatir betul? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walladzina yabnizuna zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan harta bendanya, menyimpan duitnya, menyimpan emasnya, menyimpan peraknya, sawit dah panen tak keluar zakat, beras yang dipanen tak keluar zakat. Apa kata Allah? Kasih kabar gembira kepada orang ini. Apa itu azab yang sangat pedih? Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa suruhum. Dipanaskan harta mereka itu nanti Allah di dalam api neraka. Begitu harta dipanaskan oleh Allah, disetrikakan harta itu ke perutnya, disetrikakan harta itu ke mukanya, disetrikakan Allah ke punggungnya. Apa kata Allah? Hadza ma kanastum. Ini hasil sawit yang kau simpan dulu, ini padi yang kau simpan dulu, ini duit yang kau simpan dulu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ini saya bertanya, masih berani nyimpan? Masih berani nyimpan? Masih nyimpan tak? Azab nanti. Saya tak menggertak emang ayat yang saya baca ini. Saya disuruh dengan ini. Kalau tak cukup satu ayat, saya tambah lagi satu ayat. Apa kata Allah? Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Jangan menyangka orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, menyangka bakhil itu baik, mengira bakhil itu baik. Kata Allah, tidak baik. Mereka akan diazab karena bakhilnya di akhirat. Apa azabnya? Allah kalungkan harta itu ke lehernya. Coba tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini? Dia mengangkat hadis Nabi. Apa maksud dikanung harta itu ke leher? Dirubah Allah harta itu menjadi ular besar. Allah letakkan ular itu ke lehernya. Hebatnya lagi kata Rasul, ular itu pandai berbicara. Apa kata ular itu? Aku ni sawitmu, aku ni padimu, aku ni karetmu, aku ni duitmu, aku ni emasmu, aku ni adalah intan berlianmu. Kata ular itu. Di mana Allah letakkan? Di leher kita. Pertanyaan kedua, masih berani nyimpan? Masih berani kita bayar zakat? Nah, kalau berani ada rasa sih. Rasa kan? Awak usahakan ular di leher bercakap, ular depan rumah saja tak. Awak balik nanti dari masjid, ada ular depan rumah. Apa katanya? Berani masuk? Berani Bapak Ibu masuk rumah? Tidak. Awak usahakan ular tidur saja